Saya Victor Suryadi ingin menginformasikan beberapa hari yang lalu senior kita Dr. Zulkifli berangkat ke Surabaya bertemu dengan Denny Iskandar, satu di antara orang atau satu di antara aktivis yang paham tentang ijazah kampus Pasar Pramuka itu. Di hasilnya dari informasi dari Dr. Jul bahwa dia juga melihat hal yang sama ketika dokumen ijazah dan lain-lain itu pada 2012 dibawa ke Mas Pras Setio Edi Marsudi dan kepada saudara Sarip dari Gerindra dan kepada kader namanya Marihop Nadikubulu. Jadi dokumen itu dipegang oleh Pak Jul, dilihat, dibuka. Jadi sama juga kejadiannya pada waktu ijazah itu dibawa ke DKI, partai kami di DKI dan juga dibawa ke DPP yang diterima. Jadi partai kami adalah partai besar yang sudah melaksanakan manajerial terbuka, artinya ada proses, ada prosedur kalau ada berkas masuk. Jadi situ sudah diteliti dan segala macam. Jadi dokumen-dokumen itu hasil produksi yang dilakukan oleh Widodo dengan Denny diterima dan dinyatakan sah oleh pihak KPU, walaupun KPU-nya sendiri tidak memiliki surat verifikasi ke kampus. Nah, jadi Pak Jul itu menceritakan dia menjadi heran semua dokumen yang harus pakai foto itu fotonya sama semua, sehingga dia berkesimpulan ini dokumen asli tapi orang yang berbeda. Nah, jadi dalam statementnya dia mencari Jokowi yang asli yang mana, karena berbeda dengan yang di foto-foto itu. Apa yang berbeda di dokumen-dokumen itu? Nah, jadi kita ingin menyampaikan ya, jadi apa yang dijawab oleh pihak elit saya, Andi Wijayanto, bahwa dia tidak tahu bahwa itu asli atau tidak. Begitu juga dengan Mas Pras di DKI juga tidak tahu itu asli atau tidak, karena yang tahu itu hanya dua orang, Widodo sama Denny. Nah, mereka hanya menerima, mereka pegang, mereka lihat, mereka buka-buka itu. Jadi satu diantaranya yang harusnya bertanggung jawab adalah KPU. Jadi KPU itu membawa semua berkas itu, melakukan verifikasi ke UGM, melakukan membuat berita acara bahwa mereka sudah datang ke UGM dan diterima dan sudah berdialog dengan siapa-siapa, terus dicatatkanlah bahwa itu sampai di sana. Nah, kita mau melihat dokumen-dokumen itu setelah diserahkan oleh Mas Pras dan kawan-kawan ke KPU di DKI, apakah Widodo melakukan juga distribusi kemana-mana? Apakah ke SMA 6, sampai SMPP di Solo, atau mereka juga kirim juga ke UGM, sehingga disesuaikan apa yang dibikin Widodo itu dengan arsip atau dengan dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan itu. Nah, saya juga sekarang sedang berusaha, karena Jokowi ini adalah 10 tahun jadi wali kota atau kurang dari itu, tentunya ada surat-surat yang pernah dia tanda tanganin sebagai wali kota. Nah, di depannya itu ada insinyur atau doktoralis di surat-surat tersebut. Atau setidaknya masyarakat Solo pada waktu kampanye Jokowi menjadi wali kota itu, di stikernya, di kaosnya, di spanduknya atau di pamfletnya dia cantumkan apa? Kalau dia cantumkan doktoralis, maka kita menjadi lebih bertanya, ngapain dia kuliah 5 tahun di UGM, dapat insinyur, di wisuda, melakukan KKN, tapi kok ditampilkannya doktoralis? Atau kalau sekiranya itu bodong, atau bukan bodong, itu dapat polos, artinya cuma ditulis Joko Widodo, tanda tangan, wali kota Solo. Nah, berarti kita bertanya lagi, ngapain dia bertahun-tahun bolak-balik ke Jogja kuliah? Sudah berhasil kok tidak dicantumkan? Itu membuat kita menjadi lebih berpenasaran. Artinya setelah datang saya ikut rombongan PPUA, setelah di UGM saya kecewa, terus kedua Jokowi kecewa, terus saya minta sekarang ke masyarakat Solo, nah, untuk membuktikan bahwa mereka pernah dapat surat dari wali kota ada nama Joko Widodonya. Nah, itu yang mau kita kejar. Atau setidaknya waktu pemilu tadi, waktu dia pilkada itu, ada nggak itu? Nah, kalau itu ada, berarti kita semakin kuat bahwa 5 tahun kuliah di Jogja, berhasil di wisuda, lulus menjadi sarjana, kok ketika jadi wali kota, insinyurnya tidak ditampilkan. Ada apa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya terus mengejar. Nah, saya belum berhasil kontak Bambang Tri. Kenapa represifnya Jokowi itu semakin kencang setelah menjelang munculnya Roy Suryo pada waktu Dr. Tifa, waktu Dr. Rismon dan kawan-kawan TPUA. Jadi sebelum
ini maka ada peristiwanya Bambang Tri dan Gus Nur. Mereka dipenjara 6 tahun sampai ke pengadilan, tidak ada bukti ijazah itu. Nah, kita melihatnya menjadi aneh. Kok jadi seperti itu ya? Kita lihat juga pernyataan dari Baris-Krim. Jadi kalau Baris-Krim itu paham bahwa ini produksi pramuka, maka kami ya di luar, kami meyakinkan bahwa memang hasil Universitas Pasar Pramuka itu 99% enggak ada beda dengan asli. Jadi sekarang yang dibikin Widodo itu diakui Baris-Krim menjadi asli, dikenakan sudah dilakukan otentik dan identik begitu ya. Jadi betapa dahsyatnya orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk membuat dokumen-dokumen palsu, sehingga Baris-Krim pun tidak bisa membedakan hasil pasar rumput dengan hasil UGM. Nah, kita dengar juga pernyataan Pak Rektor UGM ya, Pak Sofyan Effendi, yang menyatakan ada 5 atau 7 kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam dokumen ijazahnya Jokowi itu. Nah, jadi kita semakin kuat. Nah, setelah kami dari Solo, dari Jogja, Ibu Mega juga bikin pernyataan, kalau memang punya, ini loh, tunjukkan. Pada waktu Ibu Mega lagi pidato di Brai. Nah, begitu juga Ahok bikin pernyataan, yang tidak berani menunjukkan ijazahnya berarti yang dimiliki oleh orang itu palsu. Nah, keadaan-keadaan ini yang meyakinkan kita. Saya tinggal menunggu satu info lagi. Info ini sangat penting ketika masyarakat Solo itu melaksanakan pilkada, melihat stiker, melihat spanduk, melihat pamflet, melihat kaos ada nama Jokowi, Rudi, XX. Nah, itu apa? Di depan namanya insinyur, Dr. Andes, atau polos, belum punya. Nah, jadi saya semakin kuat bahwa Jokowi adalah alumnus Universitas Pasar Pramuka. Itu tidak bisa dihindari lagi. Ketika nanti saya mendapatkan info dari masyarakat Solo. Masyarakat Solo itu kan banyak. Jokowi disuruh menang katanya sampai sekian puluh %. Kalau udah luar biasa. Nah, kita mau kejar. Selama dia 10 tahun menjadi wali kota, dia menandatangani surat-surat wali kota kabupaten pemerintahan di Solo itu, dia pakai titel apa? Kalau titelnya kosong itu berarti dia tidak menggunakan insinyurnya yang dari Jogja, dari UGM. Nah, kalau dia dapat kegiatan itu bukan pada waktu itu dia pakai Dr. Andes, maka dia kuliah di mana lagi setelah kuliah dari UGM? Lantas kenapa dia pakai yang Dr. Andes dari swasta itu, bukan pakai insinyur dari UGM? UGM itu luar biasa, bro. Kita bukan macam luar biasa deh. Kan dia termasuk kampus pertama dan kampus terbesar. Nah, di sini kita mau lihat. Nah, saya juga berharap dari kawan-kawan aktivis yang ada di Jogja, di UGM, ayo dong perjuangkan kampus yang jujur, kampus terbuka, kampus yang benar. Nah, kita tunggulah hari ini. Tadi saya sudah bilang juga sama Mbak Sekar, saya lagi menunggu satu informasi. Jadi sekarang kita sudah punya saksi hidup 3. Prasetyo dan kawan-kawan pada waktu menerima dokumen itu maju di Pilkada 2012. Terus DPP PDI Perjuangan menerima itu ketika Jokowi mau maju jadi Pilpres. Nah, terus kita dapat lagi dari Dr. Jul. Jadi dari tempat ini saya sudah tanya, saya sudah dapat informasi. Kalau kemarin kan kita dapat informasi dari Mas Andi Wijayanto ketika ketemu dengan Santana TV, dia menjawab apa yang saya maksud. Saya menceritakan bahwa partai kami melaksanakan proses dan prosedur dari bawah hingga sampai ke sekretaris pemenangan. Nah, dia sudah lihat dan dia kasihkan kepada LO dan LO mengantarkannya ke KPU. Tidak ada berkas kandidat yang keluar dari kantor kami kalau tidak melalui sekretaris panitia pemenangan. Jadi penjelasan Mas Andi tidak menyimpang dari apa yang saya maksud, dan saya tidak menuding apa-apa. Saya hanya membutuhkan itu tadi, dia pegang, dia lihat, dia buka, dan kok sama semua, cuman tidak bunyi. Yang bunyi itu Jul, Mas Pras. Itu saja pagi ini. Terima kasih banyak Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.